Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu yang istimewa yang mungkin ini akan menjawab terkait dengan seputar terbunuhnya Imam Maskur beberapa waktu lalu. Nah, bersama kita sudah hadir Yuni Maulida. Selamat sore Bu Yuni. Iya, sore Pak. Nah, Yuni Maulida ini merupakan calon istri Imam Maskur dan merencanakan mereka akan menikah di 2024 tahun depan. Nah, kemudian bersama kita juga hadir Bu Yusi Muharnina. Beliau merupakan lawyer, salah satu lawyer dari Imam Maskur. Nah, Bu Yuni, apa yang Ibu ketahui sebelum terungkapnya Imam Maskur itu terbunuh? Kalau yang saat kejadian tanggal 12 itu ya Pak? 12. Iya, tanggal 12 kejadian. Berarti terakhir komunikasi sama Yuni itu tanggal 11 hari Jumat. Tanggal 11 Agustus ya? Iya Agustus. Yuni tahu ini perampokan ini dari saudara yang di Jakarta juga, disuruh hubungi almarhum. Coba kamu hubungi Imam. Apakah benar toko Imam yang dirampok, katanya kan. Jadi ini kan nge-chat imamnya. Udah centang satu, nggak online lagi. Jadi malam itu yang WhatsApp yang udah Yuni share itu ada dibaca, cuma nggak dibalas. Itu sebelum terungkapnya pembunuhan ini ya? Iya, itu masih dalam katanya perampokan ya? Perampokan, penculikan ya. Kemudian apa yang Yuni lakukan ketika mendapat kabar itu? Itu kan Yuni masih hubungin kawannya Imam Maskur almarhum. Kan, nanya kabarnya, katanya orang itu juga nggak dapat kabar. Katanya sama orang itu almarhum ada hubungin ibunya, katanya kan. Yuni ya ke mama. Kata mama ada di telepon mama, katanya minta uang penculiknya ya. Yang dari almarhumnya juga ada, yang waktu pertama itu suruh kirim uang kan, dia sendiri kan. Yang terakhirnya baru itu yang tersangkanya yang ngomong. Ya. Nah, Imam Maskur kan kabarnya sempat diculik, kemudian kan jenazahnya kabarnya dibuang ya, sempat dibuang ya. Itu Yuni saat itu berangkat ke Jakarta ya untuk mencari keberadaan Imam Maskur yang dikabarkan hilang ya. Ada berangkat ke Jakarta ya? Ada, berarti saya sama ibu berangkat ke Jakarta yang tanggal 19 September ya? Iya, itu kami masih proses pencarian. Kita kan belum tahu bahwa almarhum ini masih ada atau nggak adanya kan. Kita di situ berarti datangnya dengan proses pencarian imamnya. Jadi sampai di sana tanggal 23 Agustus ya? Iya, 23 Agustus dapat kabar kayaknya dari Polda sama abang sepupunya almarhum kan. Dibilang ada penemuan jenazah, kita ke penemuan jenazah. Iya, penemuan jenazah, kita ke Karawang untuk mengecek apakah benar, maksudnya yang jenazah ini apakah jenazah korban yang kita cari gitu. Jadi sampai di sana kan Yuni yang masuk ke ke ruang jenazahnya. Karena kan disuruh masuk dari pihak keluarga untuk memastikan gitu. Bahwa itu pihak keluarga apa bukan gitu. Jadi itu jenazahnya posisinya di mana pada saat itu? Di rumah sakit Karawang. Di rumah sakit Karawang. Nah, Yuni masuk ke dalam. Iya. Apa yang Yuni lihat? Berarti waktu Yuni lihat, berarti di kondisi jenazah ya Pak ya. Kondisi jenazahnya yang di kepalanya itu ada bekas luka. Di kepala? Iya, di kepala di sininya ya. Terus di sini juga ada lubangnya di sebelah kiri. Lubang seperti tembakan atau? Itu kurang memastikan. Ini ada kayaknya lubangnya. Enggak, segini. Udah di Fotonya ada kali ya. Oh ya. Itu Pokoknya ada di sini. Kira-kira lubang apa? Lubang tembakan atau? Hah? Bukan lubang tembakan, tapi pokoknya ada lubangnya. Kayaknya bekas gitu. dipukul gini mungkin. Dipukul ya. Pakai sutor, jadi dia melepuh ya. Melepuh jadi pas kena air mungkin, jadi lembabnya segini ada, udah saya lihat fotonya segini ada. Melepuh gitu mungkin dia gini terus mungkin dalam mobil kan. Mungkin melepuh jadi. Jadi ada semacam lubang di sebelah kiri. Sini. Sebelah kiri ya, sebelah sini sebelah ya. kiri yang di sini. Ya, kondisi jenazahnya udah seperti apa? Maksudnya udah
masih bisa dikenali tapi ya. Iya, karena kan Yuni maksudnya mengenali dari ciri-ciri almarhumnya. Karena kan dari sebagian sini ini posisinya udah membiru gitu kan, kayak di foto-foto gitu Pak kan. Cuman Yuni mengenal ciri-cirinya dari almarhum. Karena sebelum kejadian ini posisi rambut almarhum juga udah dipotong, nggak seperti biasanya, udah pendek. Ya. Terus yang alisnya juga, alisnya sama kayak alis ibu juga kan. Ciri-cirinya. Mengenali ciri-ciri almarhum. Nah, kemudian ketika berada di ruang jenazah itu dan memastikan itu adalah almarhum Imam Maskur, selanjutnya apa yang Yuni lakukan? Itu berarti setelah itu kami keluar kan Pak, ngasih tahu ibu kalau itu memang benar, memang benar imamnya gitu kan. Diurus ini pengurusan bawa pulangnya ke rumah sakit untuk otopsi di RSPAD Jakarta. Di otopsi di RSPAD. Hasil otopsinya ada dijelaskan sama pihak keluarga? Ini Yuni belum tahu. Belum tahu ya. Pada pihak keluarga nggak dijelaskan ya. Belum keluar, baru keluar kemarin. Baru keluar kemarin. Nah, apa hasil otopsinya Ibu? Kami belum tahu, Lawyer, Pak, belum karena tahu ya. di hasil otopsinya sama pengacara sama Hotman, sama timnya Hotman. Iya. Jadi mereka yang pegang hasil otopsinya, mereka yang antar. Kami belum, karena kami kan belum komunikasi nih, belum berangkat ke Jakarta karena ibu kan mau di BAP Polda Metro. Jadi mungkin sekalian nanti kami. Jadi kami belum bisa memastikan apa hasil otopsinya. Nah, Yuni itu kan ke Jakarta untuk mencari keberadaan Imam Maskur gitu kan. Nah, ketika mendapatkan Imam Maskur dalam sudah keadaan tak bernyawa di ruang jenazah itu gimana perasaannya? Udah nggak tahu lagi ya Pak, dari nggak terima kan, udah emang benar ini imamnya. Percaya nggak percaya kan juga udah dilihat sendiri, maksudnya udah nyata kita lihat sendiri Pak kan. Nah, sebelum kejadian ini artinya komunikasi dengan imam berjalan dengan langsung ya. Artinya sudah merencanakan masa depan lah, karena kan tadi disampaikan bahwa akan menikah tahun depan gitu. Sudah merencanakan itu ya. Karena kan untuk tahun depan Yuni juga udah selesai kuliah, imamnya nunggu Yuni selesai kuliah. Kuliah di mana? Di Universitas Al Muslim. Oh, di Biren ya. Iya, di Matanglumpang 2. Jadi rencana memang akan menikah tahun depan gitu ya. Nah, ini dengan sudah almarhum sudah mendahului kita, gimana rencana selanjutnya? Ini kita belum tahu Pak. Iya. Nah, setelah proses otopsi kemudian pemulangan itu Yuni mengawalnya sampai mengantar. Iya, yang dari Karawang juga Yuni mengawalnya. Yuni di ambulan juga ikut bareng sama almarhum sampai ke ini, dari Medan ke rumah Aceh juga ikut. Oh, artinya jenazah sampai Medan, kemudian dari Medan jalan darat ke Biren gitu ya. Dan itu Yunis mengikut terus ikut gitu ya. Nah, kalau keseharian Imam Maskur gimana? Apakah dia orangnya periang? Apakah dia orang yang baik? Karena kan Yunis selalu kalau almarhum itu baik Pak. baik ya. Dengan masyarakat yang maksudnya yang di Aceh juga dia tuh nggak ada masalah apa-apa. Yang di sana juga kita dengar dari kawan-kawannya kan juga kayak gitu. Nggak ada permasalahan sama orang-orang. Suka memberi, suka. Nah, selama Yuni mendampingi proses hukum dan juga mendampingi almarhum itu pernah ada ancaman atau ada teror yang terhadap Yuni? Nggak ada ya. Teror dari pihak tertentu itu nggak ada ya. Kalau Yuni sendiri anak pertama ya. Anak pertama. Nah, kalau Bu Lawyer gimana Bu Lawyer? Upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi kami ini kan rencana kami ini kan bakal ke Jakarta ya. Kalau memang kami lagi usahakan supaya ibu di BAP di Polda Aceh. Tapi sampai 2 hari ini belum ada kabar dari pihak Jakartanya, dari pihak Hotmannya di sana, supaya ibu bisa di sini BAP-nya. Ini belum ada kabar. Pertimbangannya kenapa harus di sini? Karena masalah ini ya, jauh ya. Biaya gitu juga. Jadi kami kan minta di sini, cuman mungkin belum ada kabar sampai hari ini. Dan ibu memang ingin ke sana, BAP-nya di sana, sekalian dia mau jumpain tersangka yang sipil. Ibu kepengen kali jumpa tersangka yang sipil. Tersangka sipil itu siapa? Iparnya si yang iparnya
RM itu ya. Ibu kan yang TSK 3 orang kan ini sama ibu kan udah jumpa, udah ngomong ketemu, juga, mereka udah ketemu. Jadi maksud ibu ini belum puas rasanya kalau dia nggak lihat siapa sih yang membunuh anaknya gitu. Jadi ibu kepingin kali nanti di BAP itu mesti di sana gitu. Makanya kami usahakan ibu supaya berangkat ke sana gitu. Ke Jakarta untuk di BAP BAP ya. di Polda Metro tapi ya beda. Kemarin kan Depom, ini ke Polda Metro karena di sipil. Oh, artinya persidangannya ada persidangan militer dan juga Iya, ada persidangan secara koneksitas. koneksitas ya di peradilan militer dan Iya, juga dan di peradilan iya, umum. Karena kan ada TSK sipil dan TSK dari militernya, jadi dua gitu. digabung Gitu. Ya, ya, ya. Nah, Yuni pada saat mendengar Imam Maskur itu yang diculik dan sebagainya itu memang mengikutinya secara langsung ya. Gimana maksudnya itu, Kak? Pada saat misalnya yang video yang kita dapatkan itu Imam Maskur dipukuli, disiksa, Yang dikirim video. yang dikirim video itu memang Yuni melihat, maksudnya menyaksikan video itu gitu ya. Nah, artinya Memastikan. sejak video itu beredar, kondisi jenazah Imam Maskur hilang, belum diketahui di mana. Itu gimana? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa baru jenazahnya ditemukan? Berapa hari hilangnya? Hilangnya dari tanggal 12. Tanggal 12. Ketemunya tanggal 23. Hilangnya diculik tanggal 12. Ketemu tanggal. Kemudian hilang Dikabarkan ada jenazah tanggal 23. hilangnya ini maksudnya hilang kontak, hilang Dari malam itu kan Pak memang yang almarhum ini udah nggak aktif lagi. HP-nya nggak bisa dihubungi, sudah hilang lah gitu kan. Nah, artinya kemudian ditemukan jenazahnya itu tanggal 23. 23, artinya hampir 11 hari ya dari proses penculikan hingga ditemukannya jenazah. Nah, Itu Pak jenazahnya di rumah sakit Karawang itu udah beberapa hari. Udah berapa hari? oh gitu. Cuma dari pihak orang rumah sakitnya nggak tahu mungkin Nggak tahu, kalau ini nggak tahu korban identitas. pikiran kita ya tanpa identitas. Tanpa identitas. Sekitar artinya tanggal 15 nih. Tanggal 15 katanya 15 di pengumumannya. Rumah Sakit Karawang tanggal 15. Jadi jasad Imam Maskur itu sudah ditemukan dan sudah ada di rumah sakit Karawang, tapi tidak tahu itu jasad siapa gitu Iya, ya. tanggal 23 baru dapat kabar ke pihak keluarga bahwa ada jenazah di Rumah Sakit Karawang. Itu loh ini. Jadi sangat lama sekali jenazah dia ya. Udah bengkak. Nah, waktu tiba di Biren itu nggak langsung dikebumikan ya, Iya cuma digantikan ini petinya aja. diganti petinya aja langsung dikebumikan ya. Iya. Malamnya. Enggak dimana lagi ya? Enggak, udah di Jakarta kan kalau dimandikan tuh udah di sana. Karena saat otopsi itu ya. Tapi memang lama sekali ya dari tanggal 12 mungkin ada 3-5 hari di rumah sakit Karawang baru dipindahkan ke rumah sakit RSPAD untuk Diotopsi. diotopsi. Karena kan ada luka di sini. Luka bagian belakang. Yang video yang beredar itu kan yang luka bagian belakang itu. Nah, di situ Yuni itu tanda bahwa itu suara imam. Di video itu. Di video itu dan ada tanda tek lalat ini, Iya. tek lalat besar di sini. Itu yang menandakan bahwa itu benar almarhum imam. Video yang beredar itu merinding juga saya dengar. Itu Yuni yang tanda sama ibu Ibu nggak melihat. Ibu nggak mau lihat ya, ibu nggak mau lihat dengar. Ibu nggak mau dengar lagi bang video, Apalagi foto. apalagi kan. foto. Dia nggak mau lagi anaknya tuh diposting, terus dengar rekaman tuh dipoto-foto. Dia nggak mau, memang dari awal memang nggak mau. Mayat aja ibu nggak mau lihat. Udah pasrah ibu, tegar ibu. Nah, Yuni mungkin yang terakhir Yuni, harapan Yuni terhadap tersangka pelaku dan negara lah, terhadap calon suami Yuni yang Kalau harapan kami dari pihak keluarga untuk pelakunya dihukum setimpal yang telah diperlakukan terhadap korban. Gitu aja sih Pak. ya sabar ya. Insyaallah semua ada hikmahnya. Tetap semangat ya nih. Mudah-mudahan Biarpun dari ini Pak, dari pihak tersangkanya orang tuh hanya bilang kami tidak sengaja membunuh.
Dia udah ngomong sendiri Pak masa. Udah ketemu ya dengan Ya, udah Yuni ada ngomong sama tersangka. apa yang Yuni sampaikan kemarin waktu ketemu sama Ini pelaku? Pak, poin aja ya. Hmm. Jadi kan Yuni tanya sama ini tersangkanya kan, Hmm. kok kalian sampai kayak gitu, bunuh sampai menyiksa sampai meninggal kan? Kata orang tuh, kami nggak sengaja Mbak, kami mohon maaf, kami nggak sengaja untuk membunuh. Terus yang bicara sama ibu yang bilang uang tuh kan, yang dibilang kalau ibu nggak sayang anak, ibu kirim uang. Kalau ibu nggak sayang anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai kayak gitu kan. Ini tanya sama tersangka tuh. Jadi dijawab siapa, ini tanya, dibilang sama yang ngomong sama ini tuh, saya Mbak, itu RM. RM. Terus ini ada juga anak nanya di sini, di kepalanya almarhum ini kenapa gitu kan. Kami nggak tahu katanya. Yang di sini ada lubangnya juga kayak itu, nggak tahu kami katanya. Orang tuh hanya bisa, maaf Mbak, kami tidak sengaja, kayak gitu itu aja jawabannya waktu kita ngomong. Nggak ada penyesalan sama sekali di wajahnya gitu. Itu kan dia nunduk dia nggak lihat kita, nunduk aja dia. Sabar ini ya, tetap semangat, tetap selesai pendidikannya. Iya. Nah kalau dari kuasa hukum apa Bu yang ingin disampaikan? Saya nggak bisa berkata-kata lagi Pak, karena kan saya kan yang disampaikan ini terus ya, disampaikan ini terus saat saya jumpa sama tersangka juga, sama inisial nggak salah Jumari, saya bilang kan ngomong sama dia, saya nggak habis pikir kenapa tersangkanya itu semua orang Aceh, dari Nagan Raya, Abdia, sama Singkil kan. Jadi saya nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, mungkin mereka ngomong sama RM itu pakai bahasa Indonesia, ngomong saja. Iya, ini ke Indonesia. Saya bahasa aja, saya ngomong dia, kamu anak dia bilang, keluarga kamu nggak tahu seperti ini, untuk apa kamu kerja, memang dia untuk diri dia sendiri, terus kemana uangnya disetor untuk mereka katanya, terus kenapa kamu tahan benar, kenapa nggak ngaku aja, saya bilang, siapa di balik ini semua, mereka tetap nggak mengaku Pak. Bilangnya tetap bertiga kan. Tetap mereka nahan badan, mereka menganggap mereka menyesal, mereka minta maaf, sambil nunduk mereka minta maaf, mereka gemetar Pak, kayak nggak tahu cakap, nggak tahu mau bilang apa lagi, karena kami jumpai mereka mungkin shock juga mereka waktu kami jumpai kan. Nah artinya kuasa hukum melihat bahwa ada ada pihak lain sebenarnya yang merencanakan. Sepertinya, karena kan itu kan pengakuan dari J itu, Jumari itu pengakuan dari si J. Dia mulainya Oktober 2022, mulai melakukan seperti itu, penculikan, pengancaman. Dia mulai itu dari tahun 2022 sampai 2003 inilah. Jadi kayak gini Pak, makanan udah banyak dimakan, akhirnya muntah ya. Inilah mungkin ketahuannya. Yang kemarin-kemarin itu nggak ketahuan, mungkin udah muntah mungkin mereka. Menurut saya gitu. Jadi inilah mungkin udah naas mereka Pak. Memang udah takdirnya, memang Allah harus tahu kan Pak. Seperti ini udah takdirnya, memang harus ini harus diketahui orang seperti ini. Mungkin udah keberingasan mereka udah kelewat mungkin Pak. Karena mereka bilang, dari mulai kapan kamu sudah seperti ini, bermain seperti ini, melaksanakan pekerjaan dari Oktober 2022 dengan bekerja melakukan penculikan dan pengancaman itu ya. pengakuan mereka ke saya. Berarti kan udah lama Pak, hampir setahun Pak. Iya. Baik. Tetap sabar Dek Yuni, semoga kuat, kuliahnya tetap selesai lancar, insyaallah. Selalu ada hikmah di balik semua ini. Baik saudaraku sebangsa dan senair, demikianlah bincang kita edisi ke-14 kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.